Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd fa ila arwah man dhakartu asma'ahum inda ibtida'i kulli ta'zim wa ala nafsin niyah allati nawainaha anna Allah yakhtim lana bil iman wa ala kulli niyatin salihah wa manahu salafus salih نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا وأمواتنا وأموات المؤمنين عامة كافة وخصوصا إلى روح Bapak Kamilun Muhtadi Inna Allah yaqabbal hasanatihim wa yajawaz sayyiatihim wa yaghfir lahum dhunubahum wa yaskinhum al-jannah bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin jamaah pengajian subuh Ramadan di Jamek Malang yang mulia, para mustami'in, mustami'at, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, umur kita ternyata disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang barokah dan kemuliaannya tiada ada tandingannya, apalagi salah satu dari malamnya itu malam Lailatul Qadar yang nilainya orang beribadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal seperti itu di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dan Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Pokoknya kalau menurut Imam Malik salah satu dari malam Ramadan, mulai malam 1 itu sampai malam terakhir, salah satunya itu adalah Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan 10 malam, mulai malam 21 sampai malam 29. Ada yang mengatakan 10 malam itu yang ganjil-ganjil saja. Malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya. Ada yang mengatakan malam 27, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Alasan mereka, surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu isi lafalnya atau kalimahnya 30. Dan yang bunyinya hiya salamun hiya hatta matla'il fajar. Hiya itu tepat nomor 27. Coba kita hitung. Salamun ya, hiya hatta matla'il fajar.
Jadi hiya itu 27, hatta 28, matla'il 29, fajar 30. Bahkan dihitung begini lagi, Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Sama hitung sendirilah. Ya, itu hurufnya 9. Dan yang disebut di surat ini 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1 kali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali. Lailatul Qadri 3 kali. Jadi 9 kali 3 berapa? 27. Karena itu kalau malam 27 di Mekah itu Masya Allah, malam 27 Ramadan ya kalah ibadat haji itu ramainya orang, karena menyesuaikan dengan itu tadi. Tapi tentunya kita tidak cuma milih 27 saja. Ya mulai dari pertama lah. Terutama malam 27. Ya. Lailatul Qadar itu malam di mana diturunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat yang dekat dengan bumi kita ini. Di langit yang dekat dengan bumi kita ini, di sana ada suatu tempat yang diberi nama Baitul Izzah. Baitul Izzah, rumah keagungan. 30 juz diturunkan ke situ sekaligus. Kemudian dari situ nanti turun ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu bertahap-tahap. Ada yang 1 ayat, ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang itu terus menerus tidak berhenti-berhenti sampai kurang lebih 23 tahun. Itu turunnya ayat Al-Quran. Dan yang membawa, yang diutus membacakan kepada Nabi, yaitu malaikat Jibril. Orang mengira Nabi Muhammad itu tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji Quran. Sebenarnya orang yang pertama mengaji Al-Quran itu Nabi Muhammad. Yang mengajar malaikat Jibril. Bagaimana? Kita kan ingat waktu malaikat Jibril datang ke Gua Hira, Nabi Muhammad ada di situ. Pertama kali yang disampaikan pada Nabi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Aku ini bukan qari. Gampangnya aku tak bisa baca. Didekap, dilepas, dikatakan lagi Iqra. Jawabnya tetap ma ana biqari. Dekap lagi, dilepas. Lalu yang ketiga itu malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Begitu dibaca, Nabi membaca persis bacaan malaikat Jibril itu sampai malam ya'lam. Yaitu awalnya Nabi ngaji Quran dan awalnya malaikat Jibril mengajar Al-Quran kepada Nabi. Jadi Nabi itu mengaji. Habis itu datang beberapa ayat terus menerus. Ini Jibril baca, Nabi mencontoh. Jadi satu Quran itu Nabi Muhammad mengaji
bacanya kepada malaikat Jibril. Nah itulah. Jadi 23 tahun Nabi ngaji itu. Jadi kalau ada orang ngaji 27 hari khatam bagus, itu kok rasanya kayak sulapan gitu ya. Itulah. Kemudian oleh Allah dijaga, bacaan Quran itu dijaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami sungguh yang menjaganya. Dijaga apanya? Jaga bacaannya, dijaga tulisannya, dijaga pengertiannya, tafsirnya, dan lain-lain. Ya Allah menciptakan kelompok-kelompok. Ada kelompok, katakanlah tentara yang menjaga bacaannya, ada tentara yang menjaga tafsirnya, ada tentara yang menjaga hukumnya, dan seterusnya. Komplit. Kemudian Allah memberi ketentuan. Baca Quran itu tidak boleh sebarangan. Ya. Diterangkan dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Apa artinya tartil? Sayyidina Ali menerangkan, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu memperbagus bacaan huruf Quran dan mengetahui di mana waqaf, di mana ibtida. Nah itu. Jadi kalau nggak benar bacanya, nggak tartil, namanya lahan. Lahan itu salah. Jadi orang baca Quran itu salah, itu melanggar perintah Allah, berdosa. Jadi baca Quran dengan betul itu fardu ain bagi siapapun. Nah, lahan atau salah baca itu dua macam. Ada salah baca yang berdosa dan tidak membatalkan sholat, seperti kepanjangan. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan itu tidak membatalkan sholat, tapi berdosa. Ya, jadi harus karena berdosa. Di antara mereka ini ada, pokoknya wajib mengingatkan. Kalau tak ada yang mengingatkan sama sekali, semua berdosa. Ya, ada hadisnya. Hadisnya itu qara'a rajulun Al-Quran amaman Nabi. Salah seorang laki-laki membaca di hadapan Nabi, falahana, lantas salah. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasul bersabda, arsyidu akhakum, kasih petunjuk saudaramu ini. Artinya betulkan kesalahannya. Itu perintah. Perintah ini wajib. Jadi kalau misalnya satu masjid ini umpamanya imamnya itu salah baca, tak seorang pun sesudah selesai, walaupun salahnya itu salah khafi, apalagi salah jali, ya,
itu kalau tidak ada yang mengingatkan, semua berdosa. Sak pengurus-pengurus yang menunjuk imam itu, dan yang kalau Jum'ah yang Jumu'an itu ya berdosa semua. Itu Al-Quran. Ya. Maafkan. Itu tadi yang kepanjangan. Ada yang kependekan. Mestinya waladhdallin. Bacanya waladhdallin. Cuma begitu saja. Sah sholatnya. Cuma ya makmumnya amin. Cuma begitu aja. Atau miring. Mestinya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bacanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sah sembahyangnya, tapi berdosa. Itu nanti makmumnya amin, begitu nanti begini. Itu begitu Al-Quran. Sampai ini kita sampai itu yang apa namanya? Yang salah tapi tidak merusak makna. Namanya salah khofi. Ada yang salah jali. Salah jali itu salah yang merusak makna. Contohnya Alhamdulillah merusak makna. Atau mestinya tasdid, tidak tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyaka. Itu salah jali. Batal sembayangnya. Kalau ngimami, imamnya itu batal. Kok makmumnya terus saja, ya makmumnya batal sekali. Jadi kalau misalnya imamnya begitu salah jali, makmum tahu. Nah lain kalau memang makmumnya nggak tahu, makmum tahu, ya harus mufarokoh. Kalau enggak ya nggak sah salatnya. Sampai ditetapkan, kita buka di kitab-kitab fikih, diantaranya ada, yaitu Al-Mukhtasarul Nafis fi Fiqh Syafi'i Muhammad ibn Idris. Di sana itu diterangkan imam Jum'ah. Ya. Sebab gini kan, di antara masjid-masjid itu ada yang gini. Imamnya tetap satu, dipilih yang bagus begitu. Khotibnya terserahlah pokok isinya baik, khutbahnya bagus begitu. Itu boleh kalau khotibnya itu sendiri, andai kata ngimami sah. Tapi kalau khotibnya itu umpama ngimami tidak sah, karena salah jali, maka khutbahnya pun tidak sah, jumuahnya tidak sah. Umpama saja, imamnya itu A, makmumnya B. Imamnya ini andai kata ngimami, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, umpama begitu. Tapi kalau khutbah hebat, tidak sah. Kalau tidak sah khutbahnya, otomatis jumuahnya tidak sah.
Siapa yang berdosa? Kalau tidak ada yang ngimami sama sekali, tidak ada yang mengingatkan sama sekali, berdosa semua. Jumuahnya tidak sah semua. Maka itu ya, saya mohon maaf menerangkan begini berat sebenarnya. Kenapa? Kadang-kadang itu bisa menyinggung. Jadi kalau misalnya di suatu masjid imamnya ono sing salah jali, tapi dilarang ojo ngimami gak gelem, lalu diterangkan seperti begini, apalagi kalau menunjuk hidung, wah itu mesti disengiti. Wah sorry kakek rewel anda ini kepinteran, lalu begitu. Sekarang pilih dilokno wong apa pilih diseneni pangeran. Jadi kalau ingin tidak berdosa masih dilokno wong ya tetep ae nerangno agar supaya Jum'annya di masjid itu Jum'annya sah. Kalau tidak, Masya Allah, kan sama dengan tidak Jumu'an. Siapa yang berdosa? Kalau tidak ada yang mengingatkan sama sekali, ya semua berdosa. Itulah tentang Al-Quran ini. Ya jadi Masya Allah, ya mudah-mudahanlah di semua masjid kita itu benar semua ya. Karena begini, ya saya mohon maaf bicara ini, hampir semua masjid tidak ada yang tidak baik. Pembangunannya luar biasa di mana-mana, administrasinya, segalanya lah itu baik sekali. Tapi isinya, sembayangnya, berjamaahnya itu tidak semuanya yang sudah dibenahi sampai cocok dengan syariat. Siapa yang wajib membenahi? Ya yang bisa. Yang bisa. Jadi kalau di situ ada yang bisa, sama sekali tidak ada yang mau membenahi, berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang mau membenahi sampai bagus, paling kurang yaitu imamnya itu salah khofi, paling kurang, walaupun berdosa tapi semuanya sah gitu. Salah khofi seperti salah khofi kepanjangan tadi, yang panjang dipanjangkan kelewat, yang mestinya panjang dipendekkan, umpamanya tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, umpamanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, umpamanya itu masih sah itu. Walaupun berdosa. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya berkat anjuran pengurus, ya di masjid sini ini tiap hari Sabtu sore ba'dal asar sampai maghrib diadakan pelajaran membaca Al-Quran.
untuk umum. Kemudian tiap malam Selasa ba'dal Isya itu ada pembinaan khusus para imam-imam dan calon-calon imam yang datang. Ya kalau misalnya seluruhnya datang ya cukup banyak, tapi kira-kira kurang lebih antara 30 sampai 40 begitu. Sudah cukup lama. Alhamdulillah banyak berhasil. Ya ini dalam rangka kewajibannya pembinaan, isinya artinya apa, ibadahnya di masjid. Kalau pembangunan fisiknya sudah alhamdulillah lah cukup. Lah inilah di dalam bulan Ramadan yang tadi disebutkan turunnya Al-Quran sekaligus ya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga ya alhamdulillah kebetulan terbukanya kota Mekah, Fathu Mekah itu juga di dalam bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Jadi Mekah itu dulu diduduki oleh kafir Quraisy. Tapi waktu Nabi Muhammad dan semua sahabat datang ke Mekah, ya tadinya bukan untuk menduduki Mekah, bukan, datang ke Mekah. Kemudian terjadi rintangan-rintangan dari mereka. Karena terjadi rintangan, lalu ya orang-orang yang berangkat ini ya siap mau perang, tapi tidak jadi karena orang-orang takut mereka itu, sehingga Mekah diduduki, dikuasai oleh orang Islam secara tanpa perang, ya disebut Fathu Makkah. Itu juga tepat pada bulan Ramadan. Setelah Mekah ini terbuka, Masya Allah, dari situ terus terbuka kota-kota lain dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga terjadi perang Badar. Perang yang pertama. Dan di dalam perang itu Allah menolong orang Islam yang jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya cuma 313 orang dan kendaraannya goncengan-goncengan. Ya tidak seperti orang kafir Quraisy. Nah orang kafir jumlahnya 1000. Dengan kendaraannya dulu ya unta, kuda, cukup, senjatanya lengkap. Tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu. Kaum muslimin yang cuma 313 itu dimenangkan walaupun cuma sepertiganya. Oleh karena itu hitungan 13 itu berapa? 313 itu hitungan yang apa ya? Hitungan yang apa bahasa mandi lah ya. Sampai ada selamat Badar ini. Selamat Badar oleh karena keistimewaannya perang Badar itu. Ini terjadi di dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Dan di dalam bulan Ramadan ini selain keistimewaan yang tadi disebutkan, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Mewajibkan puasa.
Jadi tidak di bulan lain puasa itu, puasa wajib itu. Di dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi bulan Ramadan itu siangnya diwajibkan puasa dan malamnya yaitu diberikan disunatkan qiyamul Ramadan atau yang disebut taraweh. Tidak ada taraweh di luar bulan Ramadan, tidak ada. Kalau sudah lewat disauri aja kok mulut tarawehan tidak ada. Dan tarawih ini Masya Allah kenapa sih dikatakan tarawih? Tarawih itu istirahat namanya. Oleh karena pada zaman Sayyidina Umar itu dulu orang tarawih itu kalau sudah 2 salaman jadi 4 rakaat mereka istirahat. Jadi ada 4 kali istirahat. Nah, di dalam kesempatan istirahat itu digunakan tawaf sunat. Itu zaman Sayyidina Umar dan seterusnya. Di Mekah, karena Mekah ada Ka'bahnya, jadi orang bisa tawaf. Di Madinah tidak ada Ka'bahnya, tidak bisa tawaf di sana. Nah, orang Madinah zaman itu, para sahabat Madinah tidak mau kalah. Artinya ingin supaya pahalanya tidak kurang seperti tidak supaya bisa seperti di Mekah. Jadi satu tawafan itu diganti dengan 4. Diganti dengan berapa? 4 lagi. 4 rakaat. Jadi di sana ditambah 16. 4 kali 4 16. Jadi di Madinah tarawihnya 36. Begitu dulu. Tarawihnya 36. Itulah. Terus ada yang bertanya, kenapa sih tarawih kok 20, 36, 20? Padahal Nabi itu katanya mula-mula menjalankan itu cuma 8 dan 3 dengan witirnya di Madinah. Nah begitu. Terus ada orang yang saya milih yang dilakukan Nabi sendiri aja. Karena kalau Nabi sendiri yang melakukan ya ikut Nabi. Berapa? Ya 8 aja. Witirnya 3. Nah itu begitu, ada yang 8 itu kadang-kadang ya salamnya 4 rakaat baru salam. 4 rakaat lagi baru salam. Lalu 3 witir itu 3 kali sekaligus, ada yang begitu. Ya silahkan begitu, tidak apa-apa. Lebih baik daripada tidak tarawih. Ya. Lah cuma bagaimana sih sebenarnya? Saya minta maaf ya. Saya ini pelupa. Saya sudah sempat cukup lama sudah menghimpun tarawih ya dengan dasar-dasar hukumnya. Itu lengkap di sana alhamdulillah. Sayang saya tidak bawa ya. Salah satu di antaranya Nabi Muhammad SAW itu memang pada waktu pertama sholat di masjid
Madinah. Itu tidak mengatakan itu tarawih atau itu apa, tapi sholat gitu saja. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat, ya dibiarkan saja ikut. Itu 8 rakaat. Kemudian witir 3. Tapi setelah itu, ini diterangkan di dalam hadis itu, saya lupa lafalnya. Mereka masing-masing melanjutkan, Nabi Muhammad pun melanjutkan di rumah masing-masing, sampai suaranya itu rame seperti suara tawon, saking ramenya. Itu semua melakukan. Dan Siti Aisyah sendiri yang tahu, karena tahu, yang paling tahu Nabi Muhammad ya Siti Aisyah sendiri di rumah. Nabi itu di rumah sendiri melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu. Begitu terus, zaman Sayyidina Abu Bakar masih begitu. Baru zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya pikiran, daripada sembahyang sendiri-sendiri di sana sini, ya walaupun 20 rakaat tapi sendiri-sendiri, lebih baik dihimpun saja. Dihimpun jadi satu di masjid berjamaah dan diimami oleh siapa ini apa ini Ustaz ini? Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah. Iya, Ustaz. Hah? Ubay? Siapa? Muhsan. Ya, insyaallah Ubay bin Ka'ab, insyaallah saya lupa nih. Diimami dan beliau memilih 20 rakaat. Para sahabat semua ikut, tidak ada semua sahabat Nabi ya yang tahu Nabi Muhammad itu mengatakan salah, itu tidak ada. Malah ikut semua. Siti Aisyah pun tidak menyalahkan. Setelah begitu Sayyidina Umar lihat kok baik sekali. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang bagus itu ini. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu apa-apa yang dulu tidak pernah dilakukan Rasulullah, lalu dilakukan. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sholat tarawih berjamaah 20 rakaat bersama-sama. Tapi kalau sendirian Rasulullah apa? Mengerjakan, sahabat-sahabat kelompok-kelompok mengerjakan 20 rakaat itu. Cuma yang jadi satu ya, dengan imam satu, itu baru zaman Sayyidina Umar. Karena itu dikatakan ini model baru yang paling baik ya. Ini bid'ah. Dari sini inilah keluar istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Contohnya bid'ah hasanah banyak sekali, bukan cuma tarawih tadi itu. Quran itu dulu tidak ada harokat-harokatnya, tidak ditulis seperti sekarang ini. Sekarang ditulis, diberi nomor-nomor, diberi. Itu kan namanya bid'ah juga. Kalau tidak mau bid'ah hasanah, ya cari Quran yang tidak ada jabar jernya saja, yang lama dulu. Kira-kira bacanya mungkin tambah karet-karet itu. Sekarang aja ada jabar jernya, ya repot. Itu begitu. Termasuk bid'ah hasanah, ya.
Zaman Nabi itu kalau khutbah, kalau ngimami tidak pakai pengeras seperti begini. Ya dulu ya biasa begitu saja. Kira-kira kok gini kono gak krungu, ya. Dulu begitu, tapi sekarang apa ini? Ada pengeras suaranya. Ini kan bid'ah ini, tapi ini bid'ah hasanah. Kalau tidak mau bid'ah hasanah, ya sudah tidak usah pakai pengeras-pengeras. Lah, bid'ah yang tidak hasanah itu bid'ah dhalalah. Namanya. Memang ada hadis yang mengatakan bunyinya begini. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Lafal kullu ini kalau dimaknai setiap begitu, setiap yang baru sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Jadi orang semua ini masuk neraka semua, ini baru semua kok. Quran yang tadi ditulis dengan itu kan bid'ah semua. Bisa masuk neraka semua itu. Tapi enggak, maknanya kullu itu dua macam. Ada kullu maknanya tiap-tiap, ada kullu maknanya sebagian. Ya, jadi kullu bid'atin dhalalah itu maknanya sebagian bid'ah, ada yang dhalalah, tapi sebagian tidak, sebagian itu hasanah tadi itu. Itulah pengertian tentang tarawih ini tadi. Ya, kalau memang orang mengatakan itu kullu bid'atin dhalalah, termasuk tarawih yang 20 rakaat ini dianggap dhalalah, di Mekah itu ya pemerintahannya pemerintahan Wahabi. Wahabi itu anti ziarah kubur, ya, anti istighotsah, anti mulutan, semua dikatakan dhalalah semua. Lo itu tarawihnya di sana 20 rakaat, ya. Jadi kalau tidak mau ya ikut Wahabi sajalah. Bagian tarawihnya itu 20. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Walaupun tarawih berapa saja, silakan. Tidak tarawih juga nggak apa-apa. Ya cuma tidak dapat sunnatnya di malam Ramadan, ya. Ini membahas ilmu ini, ya, bahas ilmu. Tetapi tentang persaudaraan tetap sing salat ping piro ae, ya. Sampai sing enggak salat pisan gitu ya. Ada yang salatnya itu tarawih, ya. Saking kesusule, lama-lama ndak banyak yang ikut. Itu cuma bacanya surat itu yang pendek-pendek dok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Jadi milih cuma sedikit-sedikit gitu saja. Orang mana sih enggak kata ngono. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar terus. Pokoknya Fatihah tok kemarin. Mergo itu sendiri rukune sembahyang begitu. Ada yang begitu ya. Loh, yang begitu banyak yang ikut ya. Banyak yang ikut. Sampai mari keringetan kabeh apa? Saking kesel kecepetan ini. Lah yang sedengan gitulah. Yang sedengan biasanya, tapi mocone sing tartil biasanya pakai
Alhaakumut takatsur sampai selesai. Biasanya begitu, tidak lama itu. Paling setengah jam ya. Atau 3/4 jam. Ada yang menghatamkan Al-Quran. Di sini menghatamkan ya? Iya. Oh enggak, dulu menghatamkan ya. Jadi enggak ya. Pakai apa? Al-Hakum. Apa? Wal-laili. Oh iya. Kalau di Ampere itu tetap sampai sekarang menghatamkan. Di Masjid Akbar juga menghatamkan. Nah, di beberapa tempat ya. Nah, itu begitulah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terus perlu diterangkan lagi. Saya ini hafal-hafalan saja ya, mudah-mudahan tidak keliru. Siti Aisyah itu menerangkan begini, Nabi itu ya isinya aja nih, Nabi itu kalau sholat witir baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih daripada 11. Ini ada kata-kata di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak lebih dari 11. Nabi itu kalau witir di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Ini menunjukkan ini dalilnya witir. Karena ada kata-kata di dalam dan di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi ini menunjukkan dalilnya witir. Bukan dalilnya apa? Tarawih. Digandeng dengan keterangan tadi, Siti Aisyah juga menerangkan Nabi sholat tarawih sendiri di rumah 20 rakaat. Digandeng dengan itu. Digandeng lagi dengan keterangan bahwa setelah mereka sholat 8 rakaat, kemudian sholat sendiri-sendiri, kelompok-kelompok di luar melanjutkan sisanya. Jadi sisanya yang berapa? 12 rakaat. Sampai suaranya seperti suara tawon. Digandeng semua ini lantas dipraktekkan oleh Sayyidina Umar, dikumpulkan seluruhnya berjamaah di satu tempat dengan satu imam, dan kemudian dipilih 20 rakaat dengan witirnya 3 rakaat ya. Sahabat semua tidak ada yang menentang, malah ikut semua. Siti Aisyah pun juga tidak menyalahkan, semua ikut. Dari sinilah dasar yang terkuat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, 2 salaman ya. Dan kenyataannya juga ini dijalankan di Mekah dan Madinah. Walaupun pemerintahannya pemerintahan Wahabi yang anti ziarah, anti tahlil, anti istighotsah, anti mulutan tadi itu, anti ziarah kubur maksud saya. Itu
di dalam masalah taraweh ikut yang berapa? 20 rakaat. Karena dalam soal taraweh ini orang-orang di Mekah itu ikut Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Sama dengan Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Hanafi. Gitu. Adapun yang di Medina dulu ikut Imam Malik 36 rakaat. Tapi sekarang sudah sama-sama mengikut Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama-sama 20 rakaat. Ya, saya kira ini sajalah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ya kalau kebetulan Jum'ahan kemudian imamnya sendiri, khotibnya sendiri, dan belum dibenahi. Artinya khotibnya itu kalau mau memang bisa kok dibenahi supaya bacanya itu benar. Umpama masih belum, sampean yang jadi makmum ya, kalau sudah selesai sampai ini mufarokoh ya, yaitu sampean sholat lohor saja. Sampean sholat lohor. Ya. Atau kalau sampean mau silakan usul aja sampean kepada pengurus. Kalau saya sudah berulang kali usul ya. Cuma sampai sekarang belum diterima, belum dilaksanakan. Itu agar supaya jumuhan sampean, supaya sampean tidak punya utang. Kalau tidak sampean punya utang. Lah saya berkata begini, ya apa? Wajib. Kalau tidak ada yang mau berkata begini, ya nanti dosa semua. Ya. Poso-poso sampean niku kok ngono sih Mas Ari lho. Masih poso wong amar ma'ruf nahi mungkar ya gak ada masalah. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.